Pertama apa? Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Itu Jokowi. Tesisnya kan gitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Pernyataan Zulfan Lindan, Ketua DPP Partai Nasdem, bahwa Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi adalah benar adanya. Bagaimana nasib komitmen Nasdem di koalisinya Pak Jokowi? Apakah enak masih berada di lingkaran yang saya duga dalam konteks ideologi sudah berbeda arah? Hubungan PDIP dan Nasdem semakin panas. Akankah Nasdem bertahan? Seiring makin dekatnya pemilu 2024, tensi politik semakin hangat bahkan panas. Di antara manuver yang dilakukan partai politik, ada saja yang menyinggung pihak lain, seperti manuver yang dilakukan oleh partai pimpinan Surya Paloh. Partai Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres yang diumumkan awal Oktober 2022 lalu. Kejadian ini cukup menghebohkan jagat perpolitikan tanah air karena Nasdem dianggap nekat. Partai Nasdem belum mempunyai koalisi dan masih bergabung di pemerintahan Presiden Jokowi sampai dengan 2024. Sedangkan Anies Baswedan yang diusung sebagai capres dianggap lawan politik Jokowi dan PDI Perjuangan. Kenekatan Nasdem tentu saja berisiko tinggi. Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Nasdem memanas setelah Anies Baswedan ditetapkan sebagai calon presiden 2024 pilihan Nasdem. PDIP pun secara tegas meminta Nasdem menarik menteri-menterinya dari Kabinet Indonesia Maju, seperti yang disampaikan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat ketika ditanya alasan meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi dari Menteri Nasdem. Keduanya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Partai Nasdem mempunyai 3 menteri di Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketiganya adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dari 3 itu, Jarod meminta Menteri Perhutanan dan Menteri LHK mundur. Panasnya hubungan PDI Perjuangan dan Nasdem semakin menjadi karena beberapa kejadian. Sebelumnya, politikus Nasdem Zulfan Lindan sempat menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo. Namun Nasdem menegaskan bahwa pernyataan itu bersifat pribadi. Nasdem akhirnya memberhentikan Zulfan Lindan. Tapi suasana panas karena perselisihan tak berhenti di sana. Beberapa waktu kemudian, Presiden Joko Widodo dikabarkan tidak hadir dalam acara HUT Nasdem seperti sudah-sudah. Meskipun Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut acara itu bersifat internal. Bahkan Presiden Joko Widodo sama sekali tidak mengirim video ucapan selamat HUT Partai Nasdem yang sebenarnya mudah dibuat. Selain itu, Jokowi menghadiri ultah partai lain seperti Partai Golkar dan Perindo. Tindakan Jokowi ini dianggap tanda bahwa memang Jokowi sekarang kurang sreg dengan Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh. Sepertinya Paloh juga ingin membalas perilaku Jokowi. Saat acara pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, giliran Surya Paloh yang tak datang. Belakangan Paloh menyatakan tak bisa hadir karena sudah ada jadwal pengobatan di Jerman. Paloh mengirim surat secara khusus ke Presiden Jokowi. Tindakan-tindakan politikus tentu saja menggambarkan suasana politik yang ada, sehingga publik menangkap sinyal bahwa PDI Perjuangan dan Nasdem sedang panas, begitu juga Jokowi dan Surya Paloh. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.